Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ala alihi wa ashabihi min zurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna ikhwatun. Faqala al-ulama wattafaqna bima allafna wa'tadharna bima ikhtalafna. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh Masjid Baitul Ulum. Mobil khusus untuk para ustadz kami di sini, takmir masjid, ummahat rahimakumullah, akramakumullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian dengan tali agama Allah wala tafarraqu. Dan jangan kalian menjadi berpecah belah. Dan sejarah membuktikan bahwa di mana tempat-tempat yang di situ dulu Islam jaya, gilang gemilang, mereka bisa lepas daripada kekuasaan Islam dengan sebab umat Islam berpecah belah. Tidak ada perintah janganlah kalian berbeda, itu tidak ada. Janganlah kalian berpecah belah. Dalam hadis Imam Tirmidzi, ini hadis hasan, Nabi SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku ini, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Tentu dalam tanda kutip, mana perbedaan yang diperbolehkan, mana perbedaan yang tidak diperbolehkan. Maka musuh Islam paham benar ini. Orang Islam ini mereka nggak takut dengan politiknya, dengan ekonominya, karena mereka memang mereka yang kontrol itu. Demokrasi mereka yang kontrol. Uang digital mereka yang kontrol. Tapi kata ulama, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah ini takut dengan dua hal. Yang pertama dengan istijabatu doa, dengan makbulnya doa orang Islam. Yang kedua dengan ulfah wal mahabbah, kasih sayang bersatu di antara mereka. Maka mereka ini usaha betul nih. Walantar doa angkal Yahudi walan Nasara ini, mereka usaha betul supaya dua hal ini nggak terjadi. Yang pertama, supaya umat Islam nggak kabul doanya, makanannya disubhatkan, makanannya diharamkan. Itu udah cerita, mungkin di Google ada insya Allah. Saya belum pernah lihat di Google, dalam cerita Qashasul Aulia. Ada raja kafir di zaman tabi'in lah seperti itu. Mereka begitu takut dengan Islam, ulama-ulama dipanggili, mereka dikasih makan subhat sebagian haram. Maka setelah dimakan sama ulama-ulama itu, dia mengatakan, kami aman sekarang dari doanya orang Islam karena mereka sudah tidak menjaga makanan mereka lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka takut dengan kesatuan umat Islam. Coba dipelajari kata ulama antara perbedaan perang Hunain dan perang Badar. Perang Hunain jumlah orang Islam banyak, tapi mereka takjub dengan jumlah.
Akhirnya Allah kalahkan. Dalam perang Badar, ribuan melawan 313, Allah menangkan karena ada kesatuan. Para sahabat itu bukan nggak berbeda, justru syiddatul ikhtilaf fi zamanihim. Puncak-puncaknya ikhtilaf itu di zaman itu. Sampai anaknya Rasulullah Siti Fatimah dalam riwayat yang sahih, sampai sebagian riwayat mengatakan sebelum meninggal sudah saling memaafkan. Sebagian riwayat mengatakan sampai meninggal pun dengan Sayyidina Abu Bakar tuh segesekan tentang masalah zakat. Jadi Abu Bakar berpegang kepada dalil khusus bahwa keluarga Nabi ini nggak boleh makan harta zakat, sedekah. Siti Fatimah berpegang kepada dalil umum bahwa harta rampasan itu boleh dibagi. Coba kalau antum lihat di Google ada itu permasalahan Siti Fatimah dan Abu Bakar Siddiq. Dalam peristiwa Banu Quraidah juga seperti itu. Jelas-jelas Nabi mengatakan, la sholatal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar kecuali sampai tempat Banu Quraidah. Satu rombongan sampai di sebelum tempat Banu Quraidah sudah masuk asar. Sebagai rombongan memahami hadis Nabi secara tekstual, kami nggak mau sholat asar. Orang Nabi mengatakan jangan sholat asar kok, kecuali sampai tempat Banu Quraidah. Sebagian sahabat memahami secara kontekstual. Ini maksudnya bukan seperti itu. Kami memahami Nabi suruh segera kita sampai tempat itu. Ini sudah masuk asar ya sholat. Akhirnya satu rombongan itu, satu memakai hadis tekstual mereka tidak sholat asar, dikatakan mereka sudah hampir masuk waktu maghrib sholat di Banu Quraidah. Sebagian memahami secara kontekstual, mereka sholat di situ. Pulang ke Madinah, dibenarkan semua sama Nabi. Nah itulah kurang lebih salah satu masalah furu'iyah ini, tentang masalah ainur ru'yah dengan metode hisab. Jadi orang-orang Muhammadiyah, dan ini kata Gus Baha ini bukan sistem yang diambil Muhammadiyah. Dalam mazhab Syafi'i pun beberapa ulama memakai sistem dengan menggunakan hisab itu. Tetapi di negara kita lebih condong kepada ru'yah, ainur ru'yah. Di beberapa negara Asy-Syafi'iyah juga pakai hisab. Dari mereka memahami hisab itu, makanya kata Gus Baha, kalau kamu anti hisab berarti anti ilmunya orang-orang dulu. Bahkan sekarang beberapa pondok-pondok di Jawa Timur, termasuk saya baca ini, teman-teman di grup alumni pesantren, termasuk Cakung itu kenapa hampir kalau sidang isbat, coba antum perhatikan. Kadang malas juga ya martiin sidang isbat ya. Itu mesti Cakung itu, Jakarta, beda hasil ruqyahnya dengan tempat lain. Karena sampai sekarang Cakung masih menggunakan hisab. Nah, kata Gus Baha ini bukan ilmunya orang-orang Muhammadiyah. Kita kan suka terjebak politik identitas ya kan. Kunut Muhammadiyah, tidak kunut kunut NU, tidak kunut Muhammadiyah. Tidak. Itu juga hisab itu ilmunya mazhab 4. Ainur ru'yah juga mazhab 4. Yang mereka hisab pakai kontekstual, jadi apalagi teknisnya kan, mereka itu 1,5 derajat, bahkan saya pernah baca, teman-teman yang menggunakan metode hisab itu 1 derajat sudah mereka mengatakan kelihatan hilal. Kalau kita minimal berapa? 3. Nah, itu dari situ aja bilangan kan seperti itu. Dan memang nggak ada nas soreh dalam Quran hadis. Pokoknya Nabi sumul ru'yati, berpuasa kamu ketika melihat bulan dan berbuka kamu ketika melihat bulan. Nah ukuran melihat ini teknis juga. Kami udah melihat kok 1 derajat dengan alat. Dengan tekstual mereka. Yang satu kontekstual. Dan Nabi SAW dalam memahami ini, maka ketika ada yang menanyakan sama kami, yang afdol itu yang mana, Ustaz? Kata Rasulullah dalam hadis Imam Nasai Hakim, idza ra'aitum ikhtilafan alaikum bisawadil azam. Kalau kalian ada perbedaan pendapat, ikutilah pendapat mayoritas. Imam Suyuti mengatakan mayoritas ulama di daerah itu. Nah, karena negara kita ini memakai
sistem ruqyah dan mayoritas ulamanya kumpul menggunakan sistem ruqyah, maka Sawadul Azam kita ikut kepada pemahaman ruqyah tadi gitu atau ruqyah tadi. Karena kita kena dia di situ. Karena mayoritas pakai apa itu? Ya pakai itu kan, sidang isbat kumpul. Tanpa kita menyalahkan saudara-saudara kita Muhammadiyah yang menggunakan hisab. Dan dalam perkataan Syekh Albana, termasuk muasisnya Ikhwanul Muslimin, mengatakan ittafaqna bima talafna, kita bersepakat dalam hal yang kita sepakati, wa tadarna bima talafna, dan kita berlonggar dada dalam hal yang kita perselisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih kembali melanjutkan pembahasan akidah kita dalam mabahas al-iman bil qada wal qadar. Beriman kepada ketetapan qada dan ukuran ketetapan itu. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ta'lam anallah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Jadi kalau kita baca dalam surat Yasin itu ada kalimat kun fayakun. Bukan berarti tiap penciptaan Allah itu kun fayakun, tidak. Kata ulama, kun fayakun itu istilah saja. Kun jadi maka jadi. Allah tidak perlu kata-kata kun fayakun. Nanti masuk pembahasan kita pekan lalu, kolam kan, ada di Bukhari. Apa yang mesti saya tulis, kata kolam? Uktub kula syai'. Tulis segala sesuatu. Allah menulis takdir-takdir ini 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Nulisnya kapan? Lebih cepat daripada kun fayakun. Yang kuasa Allah seperti itu. Lebih cepat daripada ukuran 1 detik. Tercipta semua. Ada seorang sahabat nanya sama Sayyidina Hasan, apa buktinya bahwa seluruh kejadian dunia ini sudah dalam takdir Allah? Maka kata Sayyidina Hasan, ini buktinya. Saya ini aslinya mau keluar rumah itu nggak pengen bawa tongkat, tapi tiba-tiba kok kerentek saya ini pengen bawa tongkat. Dan kalau kita lihat perjalanan kita ini, ada orang suka ini, ada orang nggak suka ini. Itu rasa suka nggak suka nggak sejauh-jauh. Ada orang itu kalau kue pengen yang coklat, ada yang stroberi. Ada sebagian orang ini yang hobi banget makan pindang contohnya. Bagi sebagian orang, pindang itu, apalagi pindang baung itu, yang suka pindang. Kalau sekarang saya ngomong makanan nggak apa-apa, masih subuh masalahnya. Tapi kalau nanti sore jangan. Karena kalau sore, Mas Ridwan ini, ngelihat kecoa itu kayak ngelihat korma. Apalagi hawar-hawar kan. Iya. Kurma berjalan. Ajib ya. Ada sebagian orang, enggak usah sebagian orang ya. Ini fans-fans pindang yang suka pindang siapa ini? Kalau pindang itu, ya bagi terutama saya ya, termasuk Madia. Pindang itu, apalagi pernah makan nggak di pindang dea itu? Yang baunya gede itu, ya kan? Itu maaf, itu makanan mahal. Makanan ya simpelnya ngomong mewah kan? Iyalah, satu porsi hampir 100.000 mas, ya kan? Tapi bagi sebagian orang yang nggak suka, apa? Kayak ikan berenang dia bilang kan? Iya kan? Apalagi udah palanya nongol lah, gitu kan? Apalagi kuahnya kuah putih lagi kan gitu. Nah, yang menyatakan dia sikap, nggak mau lah gue lah, amis. Itu siapa yang mengeluarkan dia nggak pengen pindang? Siapa coba? Padahal nggak ada masalah apa-apa kan?
Nah itulah yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memang ditulis. Kamu suka pindang berarti tulisan langit kamu memang makanan kamu ini. Kamu tidak suka pindang berarti tulisan langit kamu makanan ini gitu. Makanya uktub kulla syai' dalam masalah makanan aja seperti itu, termasuk dalam masalah yang lain. Al-maqadir littiba' fi ilmillah, takdir-takdir ini mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala umuman wa takhsisan, baik secara umum maupun yang rinci, global maupun rinci. Fi kitab, dalam kitab namanya Lauhul Mahfuz. Walhal, dan adapun pemindahan Lauhul Mahfuz kepada perjalanan hidup manusia, yaitu wa indama yabluguna ala arba'ata ashhur, 4 bulan fi batni ummih, di dalam kandungan ibunya. Itu semua udah tinggal mindahin aja Lauhul Mahfuz ke kandungan ibunya. Ajalnya, rezekinya, celakanya, bahagianya. Nah, termasuk kalau guru kami memahami kan ada kalimat rezeki di situ. Semua rezeki. Makanan yang dia dapatkan semua, udara yang dia hisap, mencakup 4 hal. Ikhbaru Rasulullah SAW an dzalika qalihi inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithlu dzalik thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik. Ini ada pendeta dari Amerika ya kemarin masuk Islam gara-gara baca hadis ini, sama ada kan hadis ini ada tuh di Al-Qur'an. Apa kata Nabi? Dalam perut ibunya yang pertama menjadi nutfah. Nutfah itu setetes mani. Alaqatan, segumpal darah. Nutfatan, segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Pertama, segumpal air. Kedua, segumpal darah. Ketiga, segumpal daging. Yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan oleh malaikat dengan mencatat 4 kalimat. Yuktabu fi rizqihi, ditulislah rezekinya. Seluruhnya, termasuk rezeki itu bagian makanan yang harus diambil, makanan harus dia buang. Kan banyak kan? Dalam perjalanan kehidupan kita tuh ada makanan yang kita cari, ternyata kita nggak makan. Kan banyak. Bawa besek misalnya kita, atau bawa nasi kotak. Ternyata bukan makanan kita, makanan kucing. Iya kan? Ada kadang-kadang makanan itu bukan dikhususkan untuk kita, tapi ternyata jadi makanan kita. Nah, contohnya kalau orang nungguin orang sakit itu, biasanya yang gemuk itu siapa kalau yang sakit, kalau yang rumah sakit? Yang nunggu. Yang sakit pantangan nggak boleh makan apa-apa, yang nunggu semua. Roti masuk, semua masuk, sisa bubur pasien masuk. Yuktabu fi rizkihi, termasuk rizkinya. Nah kata ulama, ini selalu diulang-ulang penting ini, supaya kita nggak jadi orang yang sambat. Kalau bahasa orang Jawa itu sambat tuh ngeluh. Kok ngono ya? Pemahaman rizki ini kata ulama, yang pertama apa yang datang, yang kedua apa yang terhindar, itu rizki juga. Contohnya, kita Allah tidak datangkan uang 50 juta per bulan. Tapi sama Allah kita dihindarkan dari penyakit yang kalau berobat bisa lebih 50 juta per bulan. Itu rezeki. Makanya kalau kata teman ulama-ulama tabligh itu, untuk mendatangkan rasa syukur. Karena gawat orang ini. Kalau orang itu bersyukur kan tambah tuh sama Allah. Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar bersyukur, tambah. Dalam hal apa saja? Walin kafartum min adzabil syadid. Kalau orang ini kufur, azab Allah sangat pedih. Nah, untuk mendatangkan syukur bahwa nikmat Allah itu bukan hanya harta, kata ulama sering-sering kita itu besuk orang sakit, apalagi ngeliatin orang-orang kena penyakit parah, dengan rizkinya, wa ajaluh dan ajalnya,
Wa amaluhu, dan amalnya syakiyun aw sa'idun, celaka bahagianya. Walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Innal abda inna ahadukum ya'malu ahli jannah. Demi Allah, sesungguhnya seorang ini beramal dengan amalan di surga. Hatta mayakunu bainu wa bainaha ila dhira', sehingga tidak ada jarak dia dengan jarak surga itu kecuali dhira'. Dhira' tahu? 1 jengkal. Ada orang ini, kata Rasulullah, jarak dia dengan surga itu, jarak dia maka kata Nabi, ada orang itu jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Ma yakunu bainahu baina ila dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu amal alin nar. Tapi ditulis di Lauhul Mahfuz, dia ini memang harus jadi ahli neraka. Sebagian mengatakan neraka sementara, ada sebagian mengatakan neraka selama-lamanya. Wali nggak keruan-keruan amalnya, tapi di tulisan kitab memang dia harus jadi neraka. Contoh, tahun 96 itu ada namanya ulama, mantan ulama, Syekh Abdullah Al-Qasimi. Antum bisa bayangkan aja Pak ya. Mulai daripada tahun dia meninggal 96. Mulai dari tahun 30 itu sudah jadi ustadz dia kalau bahasa kita. Di Saudi sana. Meninggal pada umur 70 tahun. Pokoknya dari umur belasan tahun itu sudah jadi ustadz. Nulis kitab tentang masalah paganisme atau penyembahan dewa-dewa. Dia tulis kitab, sampai kata ulama Saudi mengatakan dia telah membeli separuh surga dengan kitab ini. Tapi memang berlaku ini di akhir 93 dia kenalan dengan perempuan orang-orang Kristen Ortodok di Mesir itu, Pak. Makanya hati-hati di Mesir itu orang Kristen tuh baca Injil itu pakai bahasa Arab. Dia kenal dengan Kristen Ortodok. Nah, Kristen Ortodok ini ekstrimnya Kristen sampai akhirnya apa? Dia nggak percaya sama Tuhan. Tahun 96 Abdullah Qasimi memproklamirkan diri, bukan saja sekedar murtad, dia memproklamirkan diri bahwa dia tidak percaya sama Tuhan. Ngeri nggak? Makanya al-mu'minu bainal khauf wa raja. Orang mukmin ini di antara takut dan harap. Nggak boleh kita ini bangga nih, saya ini udah jadi pengurus masjid. Kurang apa kata Mas Ridwan saya ini. Tiap hari kajian jadi MC, ngasih ceramah. Kayaknya jarak gua dengan surga Nabi Muhammad itu tinggal sejengkal doang. Nggak boleh ada yang aman seperti itu. Imam Ahmad, coba lihat di Google kalau nggak percaya. Saya belum lihat, tapi insya Allah di Google ada. Imam Ahmad, ketik aja, Imam Ahmad berbicara dengan iblis sebelum mati. Jadi orang-orang wali itu kadang-kadang sama Allah ditampakkan kasyaf, melihat setan iblis. Melihat setan iblis itu kadang-kadang ditampakkan. Jadi tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal, yang muridnya Imam Syafi'i yang punya hafal 1 juta hadis itu, dalam sakaratul maut dia mengatakan, lama, belum. Pergi kamu dari sana, pergi kamu. Maka santrinya mengatakan, Syekh 5. Qul tadzalik. Kenapa kok kamu bicara seperti itu? Anda bicara seperti itu. Maka Imam Ahmad mengatakan, hadra ilayya asyaitan. Iblis datang sama saya. Terus ini mengatakan, Ahmad, kamu aman. Kata Imam Ahmad, saya belum aman. Sebelum ditariknya nyawa saya dengan saya mengucapkan iman, maka saya belum aman, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wa inna hadukum la ya'malu bi amin alin nar. Ada seorang ini amalnya amal neraka terus. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Faisbiqu alil kitab fayamalu amali ahli jannah fayudkhilaha.
Sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal 1 jengkal. Pokoknya orang ini udah nggak ada amalan lagi lah. Bajingan tengik kalau bahasa kita. Iya. Tapi ternyata dalam tulisan Lauhul Mahfuz, memang tulisannya orang ahli surga. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini sebelum mati Allah kasih tobat dan akhirnya masuk surga. Sama seperti yang itu cerita orang pembunuh 99 itu loh. Saya mau tobat, kata ustadznya orang kampung, saya nggak ada tobat kamu. Saya nggak ada tobat, ya udah pateni sisan kalau bahasa kita kan. Jadi 100. Jalan, ketemu ustadz juga. Kamu tobat boleh, tapi kamu datengin. Ada rahib di sana. Rahib itu istilah ustadz zaman dulu kan, zaman Bani Israel. Akhirnya jalan, baru berapa langkah, meninggal. Akhirnya malaikat pencatat azab dengan pencatat rahmat tarik-tarikan. Kata pencatat azab, ini jatah saya orang dia baru mau tobat kok. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya orang dia tobat sebelum meninggal. Orang dari sudah niat tobat. Maka kata guru kami, sebenarnya jarak dia mau ketemu si rahib ustadz itu dengan jarak tempat dia masih maksiat, masih lebih banyak tempat dia maksiat. Tapi karena Allah lihat kesungguhan niat dia, maka sama Allah jaraknya itu dilebarkan. Jarak antara dia itu dilebarkan. Dalam keterangan tafsir hadis seperti itu. Jadi yang tahu niat betul apa enggak itu ya Allah gitu loh. Makanya seperti sekarang ini, antum-antum yang hari ini masih puasa tergantung niat juga. Saya nggak enak, Batul Ulum ini udah masih puasa semua. Sebenarnya sih pengen ikut Muhammadiyah, udah lebaran hari ini ya. Allah tahu niat antum. Ya kan? Maka nggak boleh apa? Nggak boleh jumawa, tapi nggak boleh putus asa juga. Makanya doa yang sering dipanjatkan sama ulama itu dihafal, Pak. Yang pertama minta husnul khotimah. Dalam sujud tuh, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Nggak apa-apa. Atau doa yang maksud dari Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wa yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik. Tetap dalam agama, jangan belok. Kalau Rabbana la tuzigh qulubana, enggak boleh dalam sujud. Karena Nabi melarang kita baca Quran dalam sujud. Karena Rabbana la tuzigh qulubana itu kan ayat Quran tuh. Kita bacanya kapan, Ustaz? Bacanya setelah salam. Rabbana la tuzigh qulubana. Atau Rabbana zalamna anfusana, enggak boleh juga dalam sujud karena itu ayat Quran. Karena Rasulullah melarang kita baca Quran ketika sujud. Minta mati husnul khotimah, minta ketetapan hati, karena hati itu berbolak-balik. Ngeri, Pak, menghadapi kemurtatan sekarang ini. Apalagi misionaris sekarang ini. Auzubillah min zalik. Tapi semua itu nggak bisa keluar daripada garisan takdir. Nah, cuman kata Rasulullah apa? Kulun mayasarun lima khuliqalah. Tiap segala sesuatu dimudahkan untuk takdir, itu berjalan sesuai syariat. Perjalanan orang ini biasanya kalau mau belok, itu sama Allah ditunjukkan dia tuh jalan, nggak ditunjukkan jalan yang lurus. Maka saya perhatiin orang-orang yang murtad itu kenapa. Termasuk terakhir ini Ari Wibowo, yang viral ini, artis Ari Wibowo itu, akhirnya kan murtad dia. Pas ditanya, Mas Ari, kenapa murtad? Akhirnya ikut, nggak tahu, dia kan cerai katanya kan. Terus nikah lagi dengan istri baru. Akhirnya dia murtad. Ya biar pakai ini. Dia murtad, cerai, ditanya di podcast itu. Kenapa kok murtad, Mas? Ya memang saya dulu itu nggak pernah sholat, dia bilang. Nggak pernah ngamal agama. Oh, berarti saya lihat memang ada prosesnya. Orang itu ketika nggak amal agama, jatuhnya kepada pindahnya agama. Saifuddin Ibrahim, walaupun kita nggak tahu nih matinya kayak mana dia. Atau jangan dia lah ya, karena dia belum meninggal. Saya nggak mau ngambil contoh, tapi itu contoh saja. Siapa lagi? Abdullah Qasimi. Ternyata dilihat apa? Ternyata dia lebih condong kepada perempuan. Yang perempuan itu beda agama dengan dia. Ada cerita saya ngisi kajian di rumah sakit, ada pegawai di rumah sakit itu bilang,
Ada kawan saya, Ustaz, baru pulang umroh murtad dia. Baru ngeliat Ka'bah. Saya bilang, jangankan itu, Abu Jahal, Abu Lahab itu ngeliat Ka'bah tiap hari, ngeliat Nabi Muhammad tiap hari ya, tapi nggak masuk Islam juga. Jadi nggak mesti orang itu ngeliat Ka'bah itu imannya ditetapkan, tidak. Maka kata ulama, kalau kita bicara takdir ini, kita bicara taslim saja, itu memang urusan Allah. Cuman sekarang ini kita lihat gitu loh, arah menuju takdir kita ini dimudahkan tuh apa? Kalau kita nih, Allah istiqomahkan, terus dalam agama mudah-mudahan takdir kita, takdir memang istiqomah dalam agama, walaupun belum tentu. Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan apa? Seorang akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Nah, ini makanya kata ulama, kamu sekarang, contoh nih, nggak usah jauh-jauh. Kamu bayangkan seandainya kamu mati di tempat itu, kira-kira kamu ingin nggak? Contohnya nggak usah jauh-jauh, seperti kita nih istiqomah taklim. Ingin nggak kita kalau mati dalam keadaan taklim? Nah, berarti apa? Perbanyaklah kamu di majelis di mana tempat kalau kamu mati di situ, karena kan kata Rasulullah, orang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya. Lagi nonton TV misalnya lama. Mau nggak mati ketika lagi nonton TV? Melihat Anies Baswedan, lihat Prabowo, atau lihat siapa? Maka kata ulama, bagian takdir adalah kemudahan dalam syariat itu sendiri. Nah kemudian, perhatikan nih, ikhtiar kita ini dalam memahami takdir itu seperti apa? Dalam hadis Rasulullah bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Makin banyak perintah Allah kita jaga, maka Allah SWT akan makin jaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga perintah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Maksudnya Allah akan menjadi pelindung kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Nah, ini coba belajar sekarang, Pak. Nah, termasuk ada postingan yang kena betul. Di hari lebaran besok, jangan ajarkan anak-anak kita untuk minta-minta. Kayak Pak D, kayak jaluk THR, jangan. Harus kita tanamkan sama anak kita yang memberi. Dari awal. Dari awal. Karena janji kepada orang yang minta itu nggak ada. Tapi kalau janji neraka ada. Man sa'ala takatsuron, kata Rasulullah. Barang siapa meminta-minta untuk memperbanyak hartanya, maka seperti mana dia minta bara api neraka. Tadi nggak ada hadis keutamaan minta-minta itu nggak ada. Kecuali terpaksa ya. Tapi kalau hadis memberi banyak. Maka edukasi sama anak-anak kita seperti itu. Nah, kalau kamu beri nanti Allah SWT akan jaga kamu. Allah akan tambah. Allah akan lipat gandakan 10. Cuman prakteknya apa? Ketika sesuatu seperti Sayyidina Umar, pokoknya nggak mau banget barang-barang begitu. Sampai Sayyidina Umar itu dikasih sama sahabat tuh uang, beliau nggak mau. Kata Rasulullah tegur, sesuatu yang datang tanpa diminta, maka nggak boleh kamu tolak. Nggak ada doa nolak rezeki itu nggak ada, Bu. Jadi kalau suami ibu tiba-tiba ada yang nge-WA, Mas saya siap untuk di madu, itu berarti rezeki itu. Rezeki bagi suami, musibah bagi istri. Ada orang ngerayu, Ukti mau nggak jadi imam saya? Maaf Mas, saya udah sholat. Wa idza sa'alta fas'alillah, ini konsep untuk memahami takdir. Kalau kamu minta sama Allah, minta tolong. Minta kepada Allah, berharap banyak kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Nah, termasuk apa? Walaupun kita sudah berikhtiar, kalimat-kalimatnya itu loh. Contohnya apa? Ya Allah, tolong saya ya Allah melalui perintah ikhtiar ini. Dokter. Sekarang banyak tuh alhamdulillah dokter-dokter yang bisa hijrah. Jadi mengisbatkan kesehatan itu bukan sama obat, bukan sama kecanggihan alat. Ibu, yang kasih sembuh Allah. Bukan saya, bukan dokter. Yang kasih sembuh Allah, bukan obat. Karena banyak sekarang orang-orang kaya terutama mengandalkan
Orang saya itu dokter spesialis aja, obat yang paling paten aja nggak sembuh kok. Apalagi ini obat pinggir jalan kan seperti itu. Minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal amata law ijtama'at. Perhatikan. Ketahuilah annal amata di anda seandainya semuanya law ijtama'ata. Law ijtama'at kalau semuanya berkumpul. Ala an yafa'aka bi syai'in untuk beri manfaat kepada kamu. La yanfa'uka Allah, la yanfa'uka. Tidak ada yang bisa memberi manfaat illa bi syai'in kecuali dengan sesuatu kata Allah lak. Kecuali apa yang Allah tetapkan sama kamu. Wa ini istama'u dan sesungguhnya apabila berkumpul ala ayaduruka seseorang untuk memberi bahaya kepada kamu syai' sesuatu. Lam yaduruka tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau keburukan illa syai'in kecuali sesuatu qad kutiballahu alaik yang Allah tetapkan sama kamu. Itu yang pembahasan kita kemarin ya. Sesuatu kata Rasulullah kalau memang musibah dari kamu nggak akan bisa terhindar, kalau memang itu sesuatu yang terhindar nggak akan bisa jadi musibah. Kalau memang takdirnya kita harus kecelakaan, ya pasti kecelakaan itulah. Cuman tadi level kecelakaannya bisa dikurangi dengan sebab doa tadi. Rufi'atul aklam, penanya sudah diangkat, wajafati suhub, dan tintanya sudah kering. Ini dalam memahami maqadir yang ada dalam kehidupan. Aqala Imam Syafi'i mengatakan masyi'takana wa in lam asya'. Apa yang kau kendaki pasti terjadi walaupun saya tidak maunya. Saya tidak berkehendak. In lam tasya' lam yakun. Wa ma syi'tu in lam yasya' lam yakun. Apa yang kau kendaki jika engkau tidak kendaki terjadi, pastilah tidak akan terjadi. Apapun bentuknya itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim." Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan beri petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Yang dikehendaki bukan siapa yang alim, siapa enggak. Yang Allah kendaki. Ya, contohnya enggak usah jauh-jauh ya. Pas kita itikaf, ada orang itu ngaji itu enggak putus-putus ya kan. Yang lain ngobrol, dia ngaji. Selesai udah berapa juz mas? Udah jalan 5 juz nih hari ini. Yang lain gak kuat. Nah, itu berarti Allah kendaki orang itu takdirnya baca Quran 5 lembar, 6 lembar. Orang itu takdirnya baca 5 juz. Makanya nasihat Rasulullah kepada siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika beliau mau jadi gubernur Yaman apa? Wahai Mu'adz bin Jabal, la tada'anna fi duburi sholatik. Jangan kamu tinggal doa ini setelah sholat. Apa doanya? 3 ini Bu. Dihafal. Kalau 3 ini dihafal, makbul, istiqomah kita. Apa kata Nabi? Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah tolong saya untuk selalu berzikir kepada Engkau. Zikir ini dalam makna ibadah. Wa inni ala dzikrika wa syukrika. Dan tolong saya untuk bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan tolong saya untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Kalimatnya tolong. Karena kalau tanpa ditolong, nggak akan bisa kita ini. Buktinya mana Bu? Orang itu kalau sudah Allah tolong, biasanya itu sebelum tidur biasanya baca. Kadang-kadang baca sejadah, baca al-muluk. Tapi kalau Allah nggak tolong, maaf. Mau baca bismika Allahumma ahya wa amut aja nggak mampu. Iya. Padahal tuh, siapa di antara orang Islam yang pernah ngaji TPA? Siapa yang nggak hafal doa sebelum tidur? Semua hafal. Tapi sekarang pertanyaannya, sudah berapa banyak orang Islam yang tidur nggak baca doa ini? Kenapa? Yang nggak Allah tolong. Maka kata ulama untuk memahami takdir, apa kata ulama di sini? Adalah minta tolong kepada Allah. Wa ini ala syukrika, dan minta tolong untuk bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadah kepada Engkau. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Surat As-Saffat ayat 96 lihat tafsirnya. Wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan pekerjaan kalian. Cuman kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau pekerjaan itu baik itu dari Allah, kalau buruk itu dari kesalahan kita. Enggak boleh seperti orang Qadariyah.
Ini buruk dari Allah juga kok, karena Allah mengendaki saya buruk, nggak boleh. Yang buruk dari kesalahan kita, hal yang baik kita isbatkan kepada Allah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Walaupun takdirnya tadi, mana saat buktinya bahwa kita itu sudah catatan neraka, catatan surga? Tuh buktinya waktu Nabi Isra Mi'raj. Kata Rasulullah, ra'aitu fil jannah, ra'aitu finnar, fara'aitu aktsaraha minan nisa. Saya lihat neraka kok isinya kebanyakan perempuan. Ra'aitu fid jannah, ra'aitu aktsara ahliya minal fuqara wal masakin. Saya lihat surga kok isinya banyak orang-orang fakir miskin-miskin. Sekarang saya tanya, Pak, nerakanya udah diciptakan belum waktu itu? Orang yang isi nerakanya di mana? Sebagian belum lahir. Tapi Nabi udah lihat. Ada kata Rasulullah dalam hadis-hadis neraka surga itu. Ada perempuan yang digantung-gantung rambutnya. Bahkan orang yang mau terakhir masuk surga itu sudah ada dalam hadis. Apa namanya? Dari kabilah mana? Lagi golongan apa? Udah ada terakhir namanya diciptakan. Nah, jadi terus kita ini seperti apa? Ya sudah. Kata Nabi, ulun mayasar li khaliqallah. Amal saja kita. Amal tanpa apa? Tanpa kita itu mengatakan, ya Allah saya udah begini kok jadi begini. Enggak usah. Ya sudah kita amal aja, apa yang terjadi pasti terjadi seperti itu. Qala Allah Ta'ala liman sya'a minkum yastaqima wa ma tasyauna illa yasha Allah Rabbul Alamin. At-Takwir 29, 28, 29. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menempuh jalan lurus itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Kita ini untuk lurus nggak bisa, Pak, kecuali Allah luruskan. Makanya kata ulama, kalau baca Al-Fatihah itu dihayati. Sebagian ahli wirid mengatakan diulang boleh. Baca Al-Fatihah diulang boleh. Misalnya ada imam baca panjang nih. Kan kita kan dianjurkan untuk baca Fatihah ya. Ketika imam itu di depan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan wajib tuh baca Fatihah tuh bagi makmum. Tapi sebagian mengatakan tidak wajib. Ambil aja yang wajib. Baca Fatihah itu kata ulama kita ulang boleh. Karena dalilnya ada itu. Contoh nih, imam baca Fatihah atau kita sendiri deh nggak apa-apa. Mas Ridwan misalnya kan lagi sholat duha baca. Dibaca 7 kali. Dan itu dicontohkan, Nabi pun membaca ayat berulang-ulang itu dalam sholat sunnah. Apa contohnya? Ihdinas siratal mustaqim. Sambil diangen-angen kalau bahasa Jawa. Sambil diartikan dalam hati. Bimbing kami ke jalan lurus. 2 ayat. Banyak ulama yang mengulang-ulang 2 ayat. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh diulang-ulang boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya pada Engkaulah ini untuk menjaga tauhid kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ke jalan yang lurus. Bimbing kami ke jalan yang lurus. Karena kata ulama, orang itu tanpa bimbingan Allah belok. Nah terus ikhtiarnya bagaimana itu tadi? Ikhtiarnya dengan dibimbing ulama-ulama yang lurus. Pakai fatwa ulama-ulama yang lurus. Baik. Nah kemudian di sini, dalam pembahasan maqadir ini, ada orang-orang yang berbelok daripada pemahaman takdir. Termasuk diantaranya Qadariyah. Nabi mengatakan Qadariyah majusinya umat akhir zaman ini. Apa mereka? Orang-orang Qadariyah. Mereka menjalankan istimbat, al-khairat, wasai'at, ilan nas wasyayatin. Jadi orang-orang Qadariyah ini mengingkari takdir. Agak mirip-mirip dengan Mu'tazilah. Makanya bilang dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Nggak ada takdir itu. Udah Allah ciptakan kamu itu. Takdir jadi laki-laki. Ya kalau kamu buruk memang itu takdir buruk kamu. Baik itu takdir baik kamu. Kalau pemahaman Ahlussunnah tidak. Takdir kita beramal itu sudah Allah SWT gerakkan untuk amal. Yang pertama iradah. Keinginan. Ada yang pertama iradah kauniyah. Yang kedua iradah syariah. Keinginan. Yang kedua keinginan itu sesuai syariat tidak. Padahal semuanya ya dalam syariat. Ada orang ini pengen pergi. Saya pengen pergi karaoke lah. Makanya kata ulama istikharah contohnya. Istikharah itu kapan berlaku? Kalau untuk menentukan 2 hal yang sama-sama baik.
Tapi kalau contoh nggak usah jauh-jauh, malam Kamis misalnya. Nanti kan kita pembahasan malam Kamis tuh ya. Malam Kamis ada undangan. Ada kawan saya ngajak karaoke tuh di Inul Vista misalnya kan. Tapi qadarullah Ustaz Sulaiman kajian istikharah dulu saya lah. Kira-kira yang mau saya datengin enggak usah istikharah kalau kayak gitu. Loh, Ustaz katanya kalau kita pergi ke tempat karaoke untuk dakwah ya dakwah juga. Iya, cuman kalau dalam hal ini enggak usah istikharah. Makanya ada namanya irodah mutlak, ada irodah kauniyah, ada irodah syariah. Semua kita ini pergi Allah kehendaki pergi, cuman dikendaki kira-kira Allah ridho tidak gitu dengan kehendak kita. Makanya banyak perkataan orang, Ustaz, nggak apa-apa lah Ustaz, ngambil uang subhat ini juga nggak apa-apa lah. Kan Allah tahu juga ini. Kan Allah juga tahu, Allah Maha tahu, iya Allah Maha tahu, tapi syariat itu dari Allah juga. Maka kata ulama, jangan kita pertentangkan antara hakikat dengan syariat. Walaupun seandainya kita takdir buruk, itu pun sudah bagian daripada hakikat. Cuman syariat kita mesti mengatakan itu buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang menanya silakan. Ya. Hmm. Hmm. Iya, dalam pembahasan ulama-ulama kita Buya Yahya termasuk salat kafarah itu ya istihadiyah mereka. Dalam sanad, dalam sumber ya tidak ada. Ya artinya ya bagi mereka yang mau mengamalkan ya monggo-monggo saja. Cuman kalau ulama-ulama yang mau tamat dalam diroyah, mau tamat dalam yang mayoritas ulama mengatakan salat kafarah itu tidak ada. Cukup salat kafarah itu cukup salat taubat. Dan sebenarnya salat apapun yang kita buat itu sudah kafarah. Pasti Ridwan, habis ini sholat dua itu sudah kafarah beliau. Kafarah itu pelebur dosa. Seperti itu. Sama seperti kemarin teman-teman menanyakan bagaimana namanya sholat Lailatul Qadar. Ya tidak ada. Ya sudah kita berpahaman kepada ulama-ulama ahli hadis saja. Walaupun kita tidak boleh gampang-gampang menyalahkan. Seperti itu. Yang lain? Ya. Baik. Saya sudah bahas kemarin ya. Kalau orang Mu'tazilah mereka mengatakan semua yang Allah buat pasti ada hikmahnya, betul. Tapi kalau menurut bahasan takdir, Allah tidak perlu hikmah untuk membuat manusia A, B, C. Ini, perhatikan, Imam Syafi'i telah menulis dalam syairnya ini. Ini bagus sekali nih. Beliau mengatakan apa di sini? Mengenai masalah takdir ini. Imam Syafi'i ini kan ahli syair. Apa beliau mengatakan seperti ini? Beliau mengatakan apa? Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha ananta wa hadha anta wa dha lam tu'in faminhum syakiyun faminhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasanun. Apa kata Imam Syafi'i? Telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda, tua. Engkau tolong, engkau tidak tolong. Ada yang celaka, ada yang tidak celaka. Ada yang buruk, ada yang baik. Jadi, apa yang Allah kehendaki terserah Allah. Walaupun kita sebagai hamba harus husnuzon sama Allah. Contoh nggak sejauh-jauh. Ini kenapa ya ini? Kita ini kok badan sakit terus, ini husnuzon. Atau kenapa ya kok tiba-tiba nggak ada salah, nggak ada apa, tiba-tiba mobil saya ketabrak. Kalau secara husnuzon, oh ini Allah kehendaki kebaikan. Tapi kalau dalam bahasa takdir, Allah nggak perlu kebaikan-kebaikan, terserah Allah. Prerogatif Allah mau ngasih kebaikan, mau ngasih keburukan, kita hamba. Nggak ada hak kita itu. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, itu kan orang kafir, engkau ciptakan, kenapa engkau masukkan neraka? Maka Allah perintahkan, Musa, coba kamu nanam padi. Ini ceritakan ini, coba dilihat di Google. Percakapan Musa dan Allah dan Musa tentang penghuni neraka. Udah diambil berasnya, ada sisa beras yang nggak bisa dipakai lagi, apa namanya? Kayak gabah itu, sama Nabi Musa dibuang, dibakar.
Kenapa kamu buang? Ya ini memang saya ciptakan ya, kata Nabi Musa. Ya begitu juga dengan aku. Terserah aku menciptakan orang kafir, menciptakan neraka. Itu mungkin Bapak pekan lalu nggak ikut ya? Ya, ada orang-orang Mu'tazilah tanya sama orang Asy'ariyah. Tanya bagaimana hukum anak kecil yang mati sebelum balik. Memang sudah takdir Allah, kata orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Anak kecil mengatakan, ya Allah, kenapa engkau matikan kami waktu kecil? Bukankah kami ini lebih baik besar saja? Supaya bisa menikmati dunia, bisa menikmati hidup. Kata Allah, wahai anak kecil, saya tahu kalau kamu besar itu nanti akan banyak maksiat. Malah jadi masuk neraka. Orang kafir dengar, ya Allah, kalau memang kau ciptakan, dia dimatikan seperti itu supaya nggak masuk neraka, kenapa engkau ciptakan kami, kata orang kafir? Bukankah bagusnya kami ini jadi batu aja? Atau bagusnya kami jadi burung? Atau bagusnya kami jadi debu? Kenapa engkau ciptakan kami kalau kami ini harus, bahasa Jawa, ngebak-ngebakin neraka? Maka Jabai nggak bisa jawab. Coba, karena saya tanya Pak, orang kafir yang Allah ciptakan untuk jadi kera neraka itu takdir Allah bukan? Sudah, itu kita nggak bisa protes. Kok harus begini? Memang Allah sudah ciptakan gitu. Ya sudah, bersyukur aja kita jadi orang beriman. Ya, nah, seperti itu. Jadi nggak boleh kita mengatakan itu pasti ada hikmahnya. Ya Allah berbuat bukan sesuai, bukan karena hikmah. Buktinya orang kafir hikmahnya apa coba? Ya, memenuhi neraka. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara takdir itu sudah, kulun muyasarun lima khuliqallah. Beramal saja sambil berharap terus sama Allah, sambil takut terus kepada Allah. Hasilnya kita serahkan sama Allah. Yang lain? Iya. Saya juga takdir Pak pagi ini Pak, mau sholat Id juga karena saya makan opor sama kawan-kawan Muhammadiyah. Ya sudah. Ya kalau kamu pahamin takdir seperti itu nggak apa-apa. Dari Umahat ada? Ya, ada Bu? Nggak apa-apa. Ya, ada? Oh. Jangan-jangan orang mau nanya poligami, jangan-jangan. Ada lagi? Baik, taqabbalullah. Jadi khusus saya selama mengisi Ramadan ini pasti ya, bukan insya Allah, pasti banyak kesalahan. Karena makin banyak bicara, makin kemungkinan salah besar. Tutur kata saya yang gak bagus, yang kadang-kadang asal bunyi saja. Ini saya minta maaf pada terutama tua-tua kami di sini, orang tua kami di sini, kepada Mas Ridwan, kepada Umahat, kepada jemaah rahimakumullah. Karena saya tidak ingin nanti di akhirat kita saling tuntut-tuntut. Karena kita nggak pernah tahu ini, jangankan tahun depan ya, kita masih bisa hidup sampai Idul Fitri besok saja, itu rahasia Allah. Maka nanti di akhirat kata ulama, urusan yang paling berat itu bukan dengan Allah, tapi dengan manusia. Berapa banyak orang yang bangkrut dalam hadis Muslim, menjadi bangkrut karena dia banyak amal, tapi dihabiskan amal itu untuk diberikan kepada orang yang pernah dizolimi. Termasuk bagian menzolimi adalah zolim dengan kata-kata. Dan besok saya sarankan, ada yang nanya sama saya, Ustaz, besok itu kan kita itu punya tradisi maaf-maafkan ya. Ya betul. Setelah orang tua, itu sebenarnya yang paling urgent kita minta maaf itu sama siapa? Bukan sama istri. Ya dilihat, kalau kamu memang banyak masalah sama istri. Sama orang yang di situ kemungkinan kita berselisih. Minta maaf, kalau kita nggak berani datang, lewat telepon, lewat voice. Iya, karena di situ, karena kata Rasulullah, sesungguhnya hasad itu bisa menghapuskan keburukan. Lewat voice, saya minta maaf, ini hari baik. Saya minta maaf, tolong maafkan saya. Karena namanya silaturahmi itu kan sebenarnya kan menyambung sesuatu yang putus. Kalau di antara kita memang sudah nggak ada masalah apa-apa, ya sudah. Ya walaupun potensi untuk bermasalah itu ya kadang-kadang sesama jemaah masjid itu potensi bermasalah itu banyak. Ya kan ada masjid itu sampai saking dia nggak cocokan, sholat tuh nggak mau. Kalau dia pojok sana, saya pojok sana. Ada itu model kayak gitu ada.
Males gue ketemu dia. Ada nggak yang begitu? Itu minta maaf sama dia seperti itu. Baik, silakan Mas Ridwan. Ya. Saya gitu, jangan pura-pura kasih contoh sama orang. Enggak usah malu-malu, saya gitu. Ya kalau memang kita yakin betul itu, memang dia salah ya kita maafkan. Tapi permasalahannya, salah versi kita kan itu salah versi kita. Ngapain gue minta maaf? Itu salah dia. Itu kan kata lo. Di sisi kamu iya, tapi di sisi Allah mungkin kamu yang salah, kamu yang salah. Makanya itu kan nggak bisa kita katakan, ngapain gue minta maaf? Memang saya yang salah dia. Nah, seperti itu. Yang lain? Ada nggak dalilnya itu? Rasulullah itu minta maaf kepada orang yang lebih muda. Ingat nggak? Rasulullah pernah buka bajunya, karena ada seorang sahabat. Sebelum saya meninggal, kata Rasulullah, saya nggak mau nanti urusan di akhirat. Tahu nggak di sini? Saya Rasulullah, waktu engkau mau naik kuda, sempat kesebat cambuk itu ke punggung saya. Jadi kamu mau apa, kata Rasulullah? Ya mau dibalas. Woi, sahabat udah semua, orang ini. Kalau bahasa Lampung ngajak kamu ya kan gitu kan. Sudah, balas. Umar, tahan. Wah, Umar bin Khattab kan temperamen. Ya Rasulullah, al-madiyah, bila siapin dulu waktu saya kena cambuk, nggak pakai baju ya Rasulullah. Engkau juga harus nggak pakai baju. Buka bajunya ternyata apa? Rasulullah pengen dipeluk sama dia. Ini kan jadi pelajaran. Nabi yang sempurna takut Pak urusan akhirat kaitan dengan kezaliman ini. Seperti itu. Jadi jangan gengsi Pak ya. Enggak, jujur aja sama siapa di sini. Saya jujur aja. Kalau ada sekarang kita sama-sama maafkan. Iya. Ada lagi? Cukup ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siaman wa siamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.